Tujuan pantang dan puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan diri dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus Kristus demi keselamatan kita dan dunia. Kemuliaan kepada Allah di surga. Shalom semuanya, selamat datang di channel YouTube Pastor Soleman. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon dukungan Anda dengan cara subscribe dan share video ini sehingga dapat menjangkau semakin banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita orang Katolik akan memasuki masa pantang dan puasa. Dan masa pantang dan puasa akan kita mulai pada hari Rabu Abu. Oleh karena itu, dalam video kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas seputar pantang dan puasa dalam agama Katolik. Kita akan membahas secara khusus tentang apa itu pantang dan puasa, bagaimana kita harus melakukannya, siapa saja yang wajib melakukan pantang dan puasa, dan bagaimana bentuk konkretnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, stay tune terus di channel ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, tanpa menunggu-nunggu lama, kita langsung saja mulai. Apa dan bagaimana puasa? Puasa adalah makan kenyang satu kali dan sifatnya mengurangi. Jadi kata kunci dari puasa adalah mengurangi. Kalau biasanya dalam sehari kita 3 kali makan, pilihlah salah satu dari 3 itu kita kenyang. Entah itu waktu sarapan kita kenyang, atau waktu makan siang kita kenyang. Intinya kenyangnya hanya sekali, jangan berkali-kali. Kalau demikian, apakah kita boleh makan snack? Kan tidak kenyang, juga tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan sifat dari puasa, yaitu mengurangi. Sebenarnya dengan makan snack, itu sebenarnya pelarian bagi kita supaya kita tidak makan, maka tidak bisa dibenarkan. Puasa bukan cuma soal makanan dan menahan nafsu, tapi puasa juga diet dari segala dosa. Ini bisa dilihat dari dokumen Peni Temini 1966 yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II pada saat dia menjadi paus. Jadi bukan hanya masalah, oh saya makannya cuma sekali saja kenyang loh, oh saya makannya cuma sekali sehari aja. Bukan masalah itu, tetapi juga bagaimana kita mengurangi kebiasaan kita untuk berbuat dosa atau kecenderungan kita yang mengarahkan kita kepada dosa. Apa dan bagaimana pantang? Pantang adalah memilih untuk tidak sama sekali makan dan melakukan hal atau kebiasaan yang kurang baik dan kesenangan yang tidak sehat. Kata kunci dari pantang adalah tidak sama sekali. Misalnya, kalau Anda pilih pantang yang berupa menu, misalnya daging, Anda memutuskan bahwa selama masa Prapaskah saya akan pantang daging. Berarti selama masa Prapaskah Anda tidak sama sekali makan daging. Atau bagi Anda yang mau pilih pantang yang berupa kebiasaan buruk, pilihlah kebiasaan buruk tapi sering Anda lakukan. Misalnya, Anda biasanya main game setiap hari sampai 5 jam, 4 jam. Ketika masa pantang, yaitu masa Prapaskah, Anda tidak sama sekali main game. Bagi Anda yang suka nonton drakor, pada hari biasa 2 atau 4 jam nonton drakor, kemudian pada masa Prapaskah tidak nonton drakor. Jangan sampai seperti ini. Anda tidak suka menonton, maka Anda pilih pantang menonton. Atau Anda tidak suka sambal, maka Anda pilih pantang sambal. Ini tidak benar, karena tidak mengandung unsur penyangkalan diri di situ. Tujuan pantang dan puasa. Tujuannya bukan diet,
bukan supaya kita dilihat menarik, ramping, dan kolesterol kita turun. Bukan juga supaya kita hemat, mentang-mentang masih ada cicilan yang harus dicicil atau ada kredit yang harus dibayar terus. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menghemat, untuk menabung. Salah. Mengapa? Karena ini hanya untuk diri kita sendiri, bukan demi cinta kita kepada Tuhan. Tujuan pantang dan puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan diri dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus Kristus demi keselamatan kita dan dunia. Jadi mengendalikan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu untuk makan. Mengendalikan diri dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Mengendalikan diri, mengekang diri, itu tentu membuat kita merasa gerah, membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan kita menderita. Nah, satukanlah itu dengan penderitaan Yesus Kristus ketika Dia menebus dosa kita di kayu salib, bahkan sampai wafat di sana. Kapan kita puasa dan pantang? Dalam kehidupan sehari-hari, umat Katolik dianjurkan bahkan diwajibkan pantang dan puasa setiap Jumat. Kecuali kalau Jumat itu bertepatan dengan hari raya. Tapi mungkin ini jarang sekali dilakukan oleh orang Katolik. Tetapi pada masa Prapaskah itu ditetapkan secara khusus, yaitu puasa ditetapkan secara khusus yang wajib, yaitu hari Rabu dan Jumat Agung. Hanya 2 hari selama masa Prapaskah. Kemudian pantang yang wajib itu adalah hari Rabu dan 7 kali Jumat selama masa Prapaskah. Hanya 8 hari. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan, di sini sangat ringan sekali. Puasanya hanya 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung yang wajib. Pantangnya cuma 8 hari yang wajib. Sangat ringan sekali. Maka gereja menganjurkan kepada setiap dari kita untuk melakukan pantang dan puasa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu berpuasa total, dalam arti dalam 24 jam kita bisa makannya 1 kali, mengapa tidak? Tapi kebanyakan orang pasti melakukan 2 kali sehari makan. Artinya pagi makan, siang tidak, malam makan. Dalam gereja Katolik tidak ditetapkan jam berapa mengawali puasa dan berbuka puasa. Itu diatur secara pribadi. Tetapi dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan tadi. Jangan sampai begini, bahwa saya mengawali puasa jam 12 hari Jumat Agung dan akan berbuka puasa pada jam 12 hari Sabtu Suci. Nah, itu salah. Tetapkan 1 hari itu jam berapa Anda berbuka dan mengawali puasa. Dan di dalam gereja kita tidak mengenal yang istilah gagal berpuasa. Mengapa? Karena inti dari puasa adalah penyangkalan diri. Kalau kita memang tidak sengaja atau tidak mampu untuk melakukan puasa, ya jangan dipaksakan. Kalaupun kita sebenarnya niatnya hari ini mau berpuasa, tidak apa-apa, dilanjutkan terus meskipun Anda telah makan, tapi untuk selanjutnya tidak lagi. Siapa yang wajib puasa dan pantang? Puasa yang wajib semua umat Katolik yang umurnya 18 sampai 60 tahun dan sehat. Tidak wajib adalah anak-anak, lansia, serta orang yang sakit. Mengapa? Kalau mereka diwajibkan untuk berpuasa, ini akan berbahaya bagi kehidupan mereka. Kemudian pantang. Yang wajib pantang adalah semua umat Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Puasa apa atau pantang apa bisa dilakukan secara bersama maupun secara pribadi. Misalnya secara bersama, keluarga misalnya. Disepakatilah dalam keluarga, keluarga kita pada masa Prapaskah ini kita pantang daging. Jadi selama 40 hari kita tidak makan daging. Atau misalnya, keluarga kita akan melakukan puasa secara bersama-sama sesuai dengan yang ditetapkan gereja, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung.
misalnya. Maka pada hari Rabu dan Jumat Agung seluruh anggota keluarga itu berpuasa. Atau secara pribadi, bahwa Anda memutuskan untuk pantang tidak merokok, pantang untuk tidak main game, pantang untuk nonton. Nah, itu terserah kepada kita secara pribadi. Bentuk puasa dan pantang secara konkret itu ditetapkan oleh gereja dalam berupa APP, yaitu aksi pantang dan puasa. Sesuai dengan namanya, bahwa ini merupakan wujud dari pantang dan puasa kita. 30% akan dikirim ke panitia APP nasional, sementara 70% digunakan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Jadi, tampak di sini saudara-saudari, bahwa dengan kita melakukan pantang dan puasa yang selanjutnya kita letakkan wujudnya ke dalam amplop APP, kita sudah memberi dan membantu orang lain yang membutuhkan. Maka jelas itu kita pantang dan puasa bukan untuk diri sendiri, juga untuk sesama. Kebiasaan yang salah tentang APP, salah tetapi sering dilakukan, yaitu menjelang APP dikumpulkan, saat itu juga APP diisi. Artinya, ketua lingkungan datang ke rumah kita, ayo kumpulkan amplopnya, lalu saat itulah kita kumpulkan. Kebiasaan yang salah yang lebih parah lagi, bahkan tidak mengumpulkan APP. Ini bisa jadi pertanyaan, apakah orang itu memang tidak melakukan puasa dan pantang, atau dia melakukan puasa dan pantangnya hanya untuk dirinya sendiri sehingga aksinya tidak ada. Praktek yang benar yang mestinya harus kita lakukan setiap dari kita, yaitu mengisi amplop APP setiap kali pantang dan puasa. Misalnya hari ini Anda puasa makannya sekali saja, maka yang waktu uang yang digunakan untuk makan 2 kali, misalnya itu sejumlah 25.000, nah itu dimasukkan ke dalam amplop. Atau misalnya hari ini Anda pantang merokok, jadi uang yang seharusnya untuk membeli rokok, misalnya seharga 1 bungkus rokok, yaitu sekitar 20.000 atau 15.000, itu dimasukkan ke dalam amplop. Setiap kali pantang dan puasa, masukkanlah aksinya ke dalam amplop APP. Kemudian bisa juga, tapi ini agak sulit, mengisi amplop APP di akhir masa pantang dan puasa, tapi jumlahnya sama dengan uang belanjaan saat tidak puasa dan pantang. Misalnya pada saat masa tidak pantang dan puasa, 1 bulan pengeluaran kita untuk rumah tangga itu adalah 1 juta. Ketika kita pantang dan puasa, ternyata pengeluaran kita itu 500.000. Maka yang 500.000 sisanya itu dimasukkan ke dalam APP. Itulah tampak bentuk di situ bahwa keluarga Anda, bahwa diri kita berpuasa dan pantang. Bentuk yang disarankan, lebih banyak melakukan kebaikan dan hal-hal rohani, seperti baca kitab suci, merenung kitab suci, berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, dan melakukan hal-hal baik, kerja bakti, membersihkan gereja, dan membantu sesama. Ini bentuk yang lain dari puasa dan pantang tadi ya, selain dalam bentuk APP, tetapi dalam hal melakukan kebaikan dan olah rohani. Bagaimana sikap kita saat pantang dan puasa? Kita ingat Yesus pernah mengatakan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berpuasa, janganlah muram muka kita. Jangan menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Jangan meminta orang lain, jangan buka toko, saya puasa. Jangan bergurau dengan saya sedang berpuasa. Jangan yang seperti itu. Tuhan meminta kita untuk tetap hidup seperti biasanya. Bahkan ini,
Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata-kata yang berwarna kuning ini adalah penting kita ingat. Jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, menunjukkan bahwa puasa kita dilakukan secara tulus dan ikhlas hanya kepada Tuhan. Cukup saya dan Tuhan yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Dan tidak perlu kita menunjukkannya kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, demikian seputar puasa dan pantang dalam agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar atau japri langsung ke saya bagi yang sudah tahu nomor saya. Bagi seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat memasuki pantang dan puasa. Semoga kita lancar untuk melakukannya dan mengalahkan segala dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita sungguh layak menyambut kebangkitan Tuhan pada hari raya Paskah nanti. Salam bagi kita semua, salam sehat terus, Tuhan memberkati. Amin.